Perkenalkan, nama saya Nur Naningsih, asal Madrasah Mis Al-Muhajirin Hinggala Memengi, Kecamatan Umesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 5 dengan materi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Bagi petugas, silakan maju ke depan. Satu angkat, dua lipat, tiga tertib, empat berdoa. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Ali Aidil Fadil, Hadir. Iman, Hadir. Togi, Hadir. Indah Ukrawi, Hadir. Safira, Hadir. Mina Arek, Hadir. Sri Suci, Hadir. Andi, Hadir. Tri. Hadir. Oke. Anak-anak, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah perubahan lingkungan. Ya, subtopiknya dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui tindakan sederhana. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang mari sama-sama kita menyaksikan dulu video yang akan ditayangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar atau tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai larut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Dan pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem.
sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah, melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat menyusup nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah industri dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih ya dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, atau kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Pengolahan limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh tangga dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Bagi foto ya. 4R itu singkat dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, ada reduce itu pengurangan penggunaan atau repair. Sekarang kalian tahu kan penyebab dampak dan cara penggunaan pencemaran air. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran air. Bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom. Oke, setelah kita menyaksikan kedua video tadi, video pertama menceritakan tentang deforestasi. Apa pengertian dari deforestasi? Ada yang tahu? Ali, silakan Ali. Deforestasi adalah penebangan hutan secara besar-besaran tanpa penanaman kembali. Akibatnya Hutan menjadi gundul dan kehilangan fungsinya. Oke, jadi deforestasi adalah penebangan hutan secara besar-besaran tanpa penanaman kembali. Akibatnya hutan menjadi gundul dan kehilangan fungsinya. Di sini ada penyebab deforestasi. Salah satu, penebangan pohon untuk kayu. Yang kedua, pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. Dan yang ketiga, pembangunan pemukiman dan jalan. Keempat, kebakaran hutan. Ya.
Ada dampak deforestasi, hilangnya habitat hewan. Hewan seperti orangutan, harimau, dan burung kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, tanah longsor dan banjir. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir deras dan memasuki tanah. Yang ketiga, pemanasan global. Pohon menyerap karbon dioksida kalau ditebang. Gas ini mengikat di udara dan membuat bumi makin panas. Kehilangan sumber air. Hutan menyimpan air hujan. Kalau hilang, mata air bisa kering. Nah, cara mencegah deforestasi: menanam pohon kembali atau reboisasi. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, menggunakan kertas dan kayu secara bijak. Itu untuk deforestasi sudah. Sekarang kita lanjut pada video yang kedua yang sudah kita saksikan tentang pencemaran air dan dampaknya ya. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah kondisi saat air di sungai, danau atau laut tercemar oleh zat-zat berbahaya sehingga tidak lagi bersih dan aman digunakan. Air yang tercemar bisa berbau, berubah warna, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran air. 1. Limbah rumah tangga. Contoh, sabun, deterjen, minyak goreng bekas yang dibuang ke saluran air. Terus yang kedua, limbah industri. Pabrik sering membuang zat kimia berbahaya ke sungai atau laut tanpa diolah. Yang ketiga, pestisida dan pupuk kimia digunakan petani dan terbawa air hujan ke sungai. Yang keempat, sampah plastik. Banyak orang yang membuang sampah plastik ke sungai atau selokan. Dampak pencemaran air terhadap lingkungan. 1. Matinya ikan dan makhluk air. Air tidak bisa digunakan. Air jadi tidak aman untuk minum, mandi, atau mencuci. Yang ketiga, penyakit. Air yang kotor bisa menyebabkan diare, gatal-gatal, bahkan keracunan ya. Itu dampak dari pencemaran air. Yang keempat, sampah yang menyumbat aliran air bisa menyebabkan banjir saat hujan deras. Selanjutnya, kerusakan ekosistem. Tumbuhan air dan hewan kehilangan habitatnya. Cara mengurangi pencemaran air: tidak bisa membuang sampah sembarangan, menggunakan sabun atau deterjen secukupnya, mengolah limbah sebelum dibuang, menanam pohon di tepi sungai agar tanah tidak mudah terbawa ke sungai, dan selanjutnya mengajak orang lain peduli menjaga kebersihan air. Oke? Sekarang pada setiap kelompok meringkaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di dalam video yang sudah kita saksikan. Kelompok 1. Sekarang silakan meringkas kembali apa yang sudah disaksikan pada video. Oke, sudah semua? Sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ayo kelompok 1 silakan maju. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 yang akan membawakan hasil diskusi kami.
Penyebab deforestasi. 1. Penebangan pohon untuk kayu. Kayu digunakan untuk membangun perobotan. 2. Pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. Hutan ditebang untuk menanam kelapa sawit, karet atau tanaman lain. 3. Pembangunan pemukiman dan jalan. Hutan dibuka untuk membangun rumah, jalan atau gedung. 4. Kebakaran hutan bisa terjadi karena manusia, musim kemarau panjang atau disengajai oleh manusia. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami tentang dampak deforestasi dan cara mencegah deforestasi. Dampak deforestasi. 1. Hilangnya habitat hewan. Hewan seperti orang hutan, harimau, dan burung kehilangan tempat tinggal. 2. Tanah longsor dan banjir. Tanpa pohon, air hujan langsung mengering, mengalir deras, dan merusak tanah. 3. Pemanasan global. Pohon menyerap karbon dioksida. Gas ini meningkat di udara dan membuat bumi semakin panas. 4. Kehilangan sumber air. Hutan menyimpan air hujan. Kalau hilang, maka air akan kering. Cara mencegah deforestasi.
menampilkan hasil diskusinya selanjutnya. Memberikan penguatan kembali, deforestasi bukan hanya penebangan pohon, tapi juga kegagalan dalam mengembalikan fungsi hutan setelah ditebang. Terus, fakta dampak nyata dari deforestasi, contoh nyatanya banjir besar di Kalimantan dan kebakaran hutan di Sumatera. Ini terjadi karena hutan sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan. Keterkaitan global, deforestasi di Indonesia bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Aksi nyata yang bisa dilakukan anak-anak, menanam pohon di lingkungan rumah atau sekolah. Terus, kampanye hemat kertas, menjaga tanaman di sekitar rumah. Untuk penguatan materi pencemaran air, pemahaman kontekstualnya, air tercemar bukan hanya kotor, tetapi bisa berbahaya ya. Studi kasus sederhananya, contoh Sungai Citarum dulu sumber airnya bersih, sekarang penuh limbah dan sampah. Jadi ada dampak kesehatan akibat air tercemar, diare, penyakit kulit hingga keracunan. Peran siswa dalam pencegahan, tidak buang sampah di selokan. Terus gunakan sabun deterjen dengan bijak. Dan yang ketiga, edukasi keluarga tentang menjaga kebersihan air. Oke, sekarang dari uraian di atas dapat disimpulkan manusia bisa merusak lingkungan jika tidak berhati-hati. Contohnya, menebang hutan tanpa menanam lagi, membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, lingkungan yang rusak menyebabkan bencana dan penyakit. Contohnya banjir, longsor, air tercemar, dan hewan pun punah. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan seimbang. Contohnya, caranya menanam pohon, tidak mencemari air, hemat penggunaan kertas dan juga plastik. Oke, sekarang ini pertanyaan dulu, apa yang Anda lakukan untuk menjaga lingkungan? Tidak buang sampah sembarangan. Sampai di sini.